Bab 183. Selamat tinggal. Setelah suara itu terdengar, Erik langsung mengumpulkan semua energinya di tangan dan membuat tangannya berubah menjadi warna emas. Dia lalu mendaratkan tinjuannya pada punggung Oscar dengan sekuat tenaga. Brak! Terdengar suara ledakan yang keras. Erik hanya merasa tangannya seperti menghantam sebuah papan baja dan hal ini membuat tangannya terasa kebas. Saat ini, tubuh Oscar terlihat dilindungi oleh sebuah cahaya yang pudar. Kenapa rupanya kalau kamu menyerangku diam-diam? Apakah kamu mengira kamu bisa membunuhku? Oscar tersenyum dan tatapannya terlihat begitu penuh dendam. Erik hanya tersenyum pahit. Van berkata, kemampuan Grandmaster yang telah mencapai titik puncak memanglah sesuai dengan ketenarannya. Tinjuanku bahkan tidak mampu untuk melukai kamu. Bagi seorang Grandmaster tingkat atas, meskipun perbedaan level di antara kita tidak begitu jauh, namun kemampuan yang kita kuasai tetap saja jauh berbeda. Apalagi kita tidak berada di level yang sama, kata Oscar dengan datar sambil memindahkan tangannya ke belakang. Erik memejamkan matanya dan tubuhnya seketika bergetar. Seketika, sebuah pedang kuno yang panjang muncul di tangannya. Ketika pedang itu muncul, tercium aroma kuno yang sangat kuat. Bahkan Oscar sendiri juga terkejut dan dirinya terus menatap ke arah pedang panjang itu. Ini merupakan pedang perunggu yang ia dapatkan di kota J. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal pedang ini, namun dia tahu kalau pedang ini memiliki kekuatan yang super. Hei, kelihatannya senjata hebat yang kamu miliki tidaklah sedikit, kata Oscar sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyangka kalau nantinya bisa mendapatkan senjata-senjata hebat seperti ini darimu. Erik lalu berkata dengan datar, jangan tergesa-gesa, aku akan memenggal kepalamu menggunakan pedang ini. Setelah mengatakan itu, Erik pun mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya dan mengalir masuk ke dalam pedang tersebut. Ketika energi itu mengalir masuk ke dalam pedang, pedang itu langsung mengeluarkan suara degungan. Terlihat pancaran cahaya berwarna merah mulai menutupi pedang tersebut. Aura yang sangat kuat. Aura yang kuat ini membuat Oscar mulai bersikap waspada. Berhati-hatilah akan pedang di tangannya itu. Tubuh Oscar bergetar dan energi tubuhnya sudah mencapai level maksimal. Hal ini membuat pertahanan tubuhnya menjadi begitu kuat. Matilah kalian, teriak Erik sambil melambaikan pedang itu ke arah mereka. Ketika pedang perunggu itu dilambaikan, cahaya merah itu pun berpisah dari pedang tersebut. Melihat kondisi itu, Oscar langsung berteriak sambil melambaikan kedua tangannya ke depan. Tiba-tiba terlihat sebuah penghalang muncul di depannya. Duar! Cahaya dari pedang itu menghantam penghalang tersebut dan menghasilkan suara yang keras. Namun, hal yang tidak disangka oleh Oscar adalah cahaya dari pedang itu sama sekali tidak kuat. Cahaya itu sama sekali tidak menghancurkan penghalang tersebut dan bahkan tidak meninggalkan bekas apapun. Oscar merasa sedikit kebingungan. Di saat ini, dia teringat akan sebuah hal dan ekspresi wajahnya seketika berubah. Kita terjebak, kata Oscar sambil menatap sekelilingnya. Seperti dugaannya, di mana keberadaan Erik saat ini? Bocah yang sangat licik, kata Oscar dengan ekspresi wajah yang murung. Dia lalu menggepalkan telapak tangannya dan dirinya terlihat begitu dendam pada Erik. Tuan Oscar, di mana dia? Tanya beberapa orang lainnya. Oscar menarik napas yang dalam sambil berkata, dia berhasil mengerjai kita. Saat ini, Erik sedang berusaha melarikan diri ke arah tenggara. Sekelompok orang bodoh, apakah kalian mengira aku akan mempertaruhkan nyawaku? Kata Erik sambil tersenyum. Setelah Oscar dan beberapa orang lainnya menyadari hal ini, Erik sudah melarikan diri sejauh puluhan kilometer. Oscar dan beberapa orang lainnya itu merupakan buronan. Oleh karena itu, mereka tidak berani pergi mencari Erik dan hanya bisa menerima kenyataan ini. Tuan Oscar, apakah kita harus mengejar Erik? Tanya orang-orang itu kepada Oscar. Oscar melirik ke arah mereka dan berkata, untuk apa? Aksi kita sudah tersebar informasinya, jika kita tidak segera melarikan diri, mungkin kita akan ditangkap oleh pihak keamanan di kota G ini. Meskipun mereka adalah Grandmaster, namun mereka tetap saja tidak berani menentang pihak keamanan di kota ini. Terkecuali mereka sudah menguasai teknik transisi,
karena kemampuan ini cukup bagi mereka untuk bisa pergi kemanapun yang mereka inginkan. Menyerah begitu saja. Oscar dan beberapa orang lainnya merasa begitu tidak puas. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, akhirnya mereka pun memilih untuk pergi dari tempat itu. Di dalam hotel, Bella pun mulai menyadarkan dirinya. "Kamu sudah sadar?" tanya Teng dengan dingin. Hal pertama yang Bella lakukan setelah ia membuka matanya adalah menamparkan wajah Teng. "Dasar brengsek," kata Bella dengan penuh amarah. Ekspresi wajah Teng sedikit berubah. Dia lalu berkata dengan nada yang dingin, "Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu mengira aku tidak berani memukulmu?" Bella menggertakkan giginya dan berkata, "Pukullah aku jika kamu berani. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu." Setelah mengatakan itu, Teng pun menaikkan tangannya. Brak! Saat ini, sebuah tangan yang kuat berhasil menangkap dan menahan tamparan dari Teng itu. "Beraninya kamu memukul seorang wanita. Ini tidaklah baik." Teng menolehkan kepalanya dan hanya melihat sebuah wajah pria di sisinya. "Erik, kamu tidak mati," kata Bella dengan perasaan yang sangat senang. "Haiya, sangat disayangkan kalau orang brengsek seperti kamu tidak mati," kata Bella dengan wajah yang begitu senang. Erik melototinya dan berkata, "Kenapa aku dibilang brengsek?" Karena kamu adalah pria yang sudah bercerai," kata Bella. Erik merasa tidak berdaya dan dia tidak lagi meladeni Bella. Saat ini, Teng yang berdiri di sampingnya itu merasa sedikit tidak senang. Dia lalu menghempaskan tangan Erik dan berjalan ke sisi lain. "Hei, apakah kamu sudah membunuh beberapa orang itu?" tanya Bella dengan penuh penasaran. Ketika mereka sedang mengobrol, Ardi pun berjalan masuk. Dia lalu berkata dengan terkejut, "Apakah mereka semua mati di tanganmu?" Erik tersenyum pahit dan berkata, "Aku tidak sehebat itu." Ardi tidak bertanya lebih lagi, namun dia tetap merasa begitu terkejut. "Baguslah kalau kamu sudah kembali." Saat ini, Celen pun berjalan masuk. Dia membawa segelas air dan memberikannya kepada Erik, "Minumlah." Erik menerima gelas itu dan terus menatap Celen sambil meminum air tersebut. "Terima kasih Nona Yu," kata Erik. Celen tersenyum tipis dan malam ini dia mengenakan congsam. Bokongnya yang montok itu dibalut oleh congsam dan terlihat begitu indah. Hamley yang berdiri di samping juga menelan liurnya dan dirinya sedikit tergoda. "Waktu sudah larut, istirahatlah segera," kata Erik sambil menguap. "Bella, kembalilah ke kamarmu," kata Hamley. Bella menatap Celen dengan tatapan yang penuh waspada sambil berkata, "Tidak, aku akan tidur di sini." Ekspresi Hamley seketika berubah dan dia pun berkata, "Kamu, apa yang kamu katakan barusan? Kamu akan tidur sekamar dengan Erik." "Kenapa? Tidak boleh," kata Bella dengan tegas, "lagi pula ini bukan kali pertama." "Apa? Bukan kali pertama?" Ekspresi Hamley terlihat begitu murung. Dia lalu menggertakkan giginya sambil berkata, "Bella, berapa usiamu? Bagaimana kamu boleh tidur sekamar dengan pria lain? Tidak ada urusannya denganmu," kata Bella dengan penuh amarah. Setelah mengatakan itu, dia langsung merangkul lengan Erik dan mengedipkan matanya sambil berkata, "Aku ingin tidur di sini malam ini, bolehkan?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.